Agustus 1945. Rombongan Soekarno-Hatta dan Dr. Regiman Widodingrat mendarat di Saigon, Vietnam. Rombongan ini berangkat diam-diam untuk menjemput janji Koiso untuk Indonesia. 11 Agustus 1945. Soekarno-Hatta dan Dr. Regiman Widodingrat tiba di Dalat, Vietnam untuk bertemu Panglima Perang Jepang kawasan Asia Tenggara, Marsekal Hideyoshi Terauchi. Pertemuan terjadi antara Marsekal Terauchi dan rombongan Indonesia keesokan harinya. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa kemerdekaan dapat diumumkan kapan saja. Jepang telah memberikan hak penuh kepada Indonesia untuk merdeka dengan tanggal 24 Agustus 1945. Namun, dengan pertimbangan kesiapan PPKI untuk membentuk suatu badan pemerintah. 13 Agustus tahun 1945. Tanggal 23 bulan 10 di lapangan Ikada, Gambir, Jakarta. Penyusunan konsep pernyataan kemerdekaan yang melibatkan Sukarni, Hairil Saleh, Eri Sudewo, Johan Nur, dan Abu Bakar Lubis dilaksanakan di Asrama Perapatan nomor 10 Jakarta. Para pemuda berpendapat bahwa jika kemerdekaan tidak segera diumumkan, maka Indonesia akan kehilangan momentum yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. 14 Agustus 1945. Jepang secara resmi telah mengakui kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Namun, mereka masih berupaya untuk menutupi kekalahan tersebut dengan memperlambat penyebaran berita ke Asia Tenggara. Di Bandung sendiri, telegram resmi dari Tokyo sudah diterima. Dari situ, telegram tadi diteruskan kepada pemuda-pemudi pejuang di seluruh Indonesia. Vacuum of power terjadi di Indonesia. Jepang yang telah menandatangani penyerahannya telah merasakan kekuatan yang tidak pernah dilihat sebelumnya, yang dilepaskan di tanah Sakura, membiarkan Indonesia kini sebagai tanah tak bertuan. Agustus 1945. Perpecahan antara golongan muda dan tua terjadi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang dipimpin oleh Hairil Saleh berunding dengan Tan Malaka untuk memaksa Soekarno memproklamirkan kemerdekaan malam itu juga, atau selambat-lambatnya 16 Agustus 1945. Syahrir membawa hasil rapat tersebut ke Soekarno. Dengan itu, Soekarno menolak keras karena Bung Karno sendiri masih menunggu keputusan Jepang, sama seperti golongan tua lainnya. Namun, karena terus didesak Syahrir, Soekarno memutuskan memproklamirkan kemerdekaan pukul 5 sore 15 Agustus 1945. Pukul 6:05, Soekarno mengabarkan penundaan proklamasi. Mendengar hal ini, golongan pemuda marah besar. Kira-kira pukul 10 malam di rumah Soekarno, golongan pemuda mengancam jika kemerdekaan tidak diproklamirkan segera, maka esok harinya akan terjadi pertumpahan darah. Soekarno menjawab dia tidak dapat memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan golongan tua lainnya. Penolakan itu membuat golongan pemuda mengambil kesimpulan menyimpang, menculik Soekarno-Hatta dengan maksud membersihkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945.
Dengan lokasi terpencil, pemuda menganggap tempat ini merupakan lokasi yang tepat untuk menekan Soekarno-Hatta melaksanakan proklamasi. 17 Agustus, kata Soekarno. Soekarno memecah keheningan di tengah situasi panas pemuda yang memaksa mereka berproklamasi. Soekarno mengatakan bahwa tanggal 17 adalah angka suci bagi kita umat Islam. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan sore itu juga. Laksamana Tadashi Maeda menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Dari Jakarta, para golongan tua memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 12, 17 Agustus 1945. Subuh keesokan harinya, Soekarno membacakan rumusan teks proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditandatangani secara bersama-sama menurut usulan Soekarno dan diperkuat Muhammad Hatta dengan mengambil contoh Declaration of Independence Amerika Serikat. Usul tersebut ditolak oleh para golongan muda. Lalu Soekarno mengusulkan bahwa penandatanganan itu cukuplah 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah yang telah ditulis Sayuti Melik segera ditandatangan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pukul 11.30, 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan. Dan sisanya adalah sejarah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Halo Indonesia, aku ingin mengungkapkan sedikit isi hatiku tentangmu. Indonesiaku yang tercinta, aku merasa malu, sangat malu. Aku malu belum bisa memberikan yang terbaik untukmu. Aku malu terhadap pahlawan yang selalu memberikan darahnya untukmu, Indonesiaku. Aku sangat malu terhadapmu, Indonesiaku. Maafkan aku, Ibu Pertiwi. Maafkan aku, Indonesiaku. Maafkan aku, belum bisa melakukan yang terbaik untukmu. Sudah 75 tahun lamanya. Sudah seharusnya aku ikut merayakan harimu, Indonesiaku. Aku persembahkan persembahan sederhana ini untukmu, Indonesiaku. Aku tidak akan membiarkan jasa-jasamu untuk Indonesiaku hanya menjadi abu. Aku akan tetap berjuang demi membangun Indonesiaku. Ketika engkau pergi meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Ketika engkau meninggalkan bumi Pertiwi untuk selamanya. Mungkin memang dirimu telah pergi, tapi jasamu akan tetap abadi hingga hari akhir.